Para sahabat sekalian, selamat malam. Hari ini saya bersama Pak Bondan Kanumoyoso. Saya ini juga baru kenal nih, meskipun namanya sudah tidak Terkenal. asing lagi nih di mata saya di dalam forum-forum komunikasi. Nih. Tapi baru kali ini ketemu langsung ya Pak Bondan. Ya, Betul. selamat malam Pak Bondan. Selamat Eh, malam Pak Am. ya Selamat Pak malam Pak Bondan Yusuf. ini Selamat malam Pak Bondan. Fakultas Ilmu Budaya ya, Universitas Indonesia, tokoh muda yang sangat energik ya. Kita nanti dengar eh, pemaparannya ya tentang kepemimpinan Pancasila. Iya. Nah, yang kedua, ini juga tokoh yang sudah tidak asing lagi di beberapa forum ya, Pak Yusuf Sutanto. Selain guru Tai Chi yang sudah kita kenal, Pak Yusuf ini adalah juga editor untuk banyak sekali buku yang terkait dengan manajemen kepemimpinan, terus kearifan lokal, kebajikan timur, dan lain-lain. Nah, nanti Pak Yusuf sekira berkenan untuk sharing, berbagi mengenai hasta brata ya. Jadi saya kira mungkin ini akan bagus nih komparasi perspektif kepemimpinan Pancasila yang akan dibawakan oleh Pak Bondan dan kemudian hasta brata yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Terima Iya. kasih nih Pak Yusuf Iya, hadir iya, Pak. kembali. Sama. Ya, nah ini untuk mempersingkat waktu, ini Pak Bondan saya kira juga teman-teman sudah pada tahu lah Pak Bondan ya, saya tidak detail memperkenalkan kembali sambil jalan saja nanti. Jadi Pak Bondan nanti akan berbicara tentang kepemimpinan Pancasila dan dipersilakan Pak Bondan sekali lagi terima kasih nih sudah bisa bersama ya malam ini. Langsung saja. Ya, Baik, selamat baik-baik biar kita nanti malam bisa menyimak. Pak Aam, Pak Yusuf, dan teman-teman semua. Malam ini saya akan berbicara atau menyampaikan satu materi yang mungkin juga sudah banyak pernah dipahami oleh teman-teman atau Bapak Ibu semua, yaitu tentang kepemimpinan Pancasila. Nah, saya kira ini relevan sekali karena kita menjelang masuk ke dalam tahun politik ya, tahun Hmm. 2024, sehingga perlu bagi kita untuk memiliki satu pedoman dalam menilai kepemimpinan seperti apalah yang nanti akan membawa Indonesia dalam 5 tahun ke depan setelah 2024. Nah, dalam kerangka ini tentu saja platform kita jelas sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Nah, nanti Hmm. mungkin akan ada tambahan juga di sana-sini oleh Pak Yusuf tentang kepemimpinan Hasta Brata, yang saya kira Hmm. juga memiliki potongan-potongan yang sangat signifikan dan strategis dengan Hmm. kepemimpinan Pancasila. Baik, Iya. saya akan bicara tentang kepemimpinan Pancasila melalui awalnya adalah dasar dari apa yang menjadi landasan dari kepemimpinan Pancasila. Jadi kepemimpinan Pancasila ini merupakan sifat dan perilaku ya yang mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini jelas ya bahwa kita membangun bangsa dan negara berdasarkan satu kesepakatan yang menjadi landasan kehidupan kita bersama yang kita kenal sebagai Pancasila. Jadi seorang yang memiliki karakter dasar sebagai seorang manusia Pancasila, tentu dia juga memiliki kemampuan dan potensi untuk memiliki dasar-dasar kepemimpinan Pancasila. Hmm. Nah, pemimpin yang berpedoman kepada Pancasila ini akan mampu membawa suatu kehidupan bermasyarakat yang toleransi. Ini saya kira penting sekali ditekankan yang Hmm. toleransi ini ya, menghadapi era globalisasi yang sebetulnya justru menguatkan nilai-nilai yang bercorak intoleran ya. Ini yang Hmm. sangat unik dari satu kontradiksi di era globalisasi ini, bagaimana bertemunya berbagai macam informasi justru membawa kita kepada satu hal yang menonjolkan identitas-identitas yang khas, Hmm. yang spesifik, yang justru memicu intoleransi. Nah, kepemimpinan Pancasila itu justru akan membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang toleran, kebersamaan, Hmm. kekeluargaan, kesejahteraan, kerukunan, keadilan, serta membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentu saja ini Hmm. karena karakter masyarakat kita yang memang beragam-ragam ya, yang sangat heterogen, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, kelompok, ya, dan berbagai macam golongan, sehingga hampir tidak mungkin kita menciptakan satu corak kepemimpinan
yang tanpa memiliki landasan toleransi kebersamaan dan menghargai perbedaan. Dan kemudian kepemimpinan Pancasila juga diharapkan mampu menjawab tantangan untuk mengelola ya keberagaman kita dan menjadikan bangsa Indonesia yang besar ini menjadi satu bangsa yang guyup, ya, bangsa yang bisa bersinergi, ya, yang bisa menyatukan kekuatannya, bukan larut dalam permasalahan yang selama ini saling menghambat, ya, bagaimana kita bisa bersama-sama maju ke depan, tetapi justru bisa mencari atau menemukan solusi-solusi ya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Ini saya kira dasar kepemimpinan Pancasila yang perlu kita ketahui. Hal yang berikutnya adalah konstruk dari kepemimpinan Pancasila. Jadi kalau kita memiliki landasan, tentu harus ada konstruk ataupun struktur ya dari kepemimpinan itu. Nah, ini ada di dalam Pancasila dan sila-sila di dalamnya yang memang merupakan satu konstruk kepemimpinan kalau kita baca dengan sangat kritis ya, yaitu pedoman yang tertata dan dapat menjadi acuan dalam membangun kepemimpinan. Kalau kita perhatikan sila-silanya itu sangat komprehensif, lengkap, dan saling melengkapi dan mengisi satu dengan yang lainnya. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan menguatkan, sehingga ini membentuk satu struktur kepemimpinan yang mestinya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, implikasinya adalah bahwa Pancasila ini adalah satu sistem nilai. Ya, ini saya kira perlu ditekankan. Jadi susunan nilai itu terdiri dari gagasan-gagasan yang sebetulnya ada di dalam diri dari manusia-manusia Indonesia. Dan mengenai hal ini, apa yang kemudian menjadi fokus daripada apa yang tertanam itu adalah bagaimana memunculkan potensi yang ada sebetulnya di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia Indonesia yang mewarisi nilai-nilai dan gen Pancasila itu untuk dimunculkan dan menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri-sendiri. Dan kemudian juga Pancasila sebagai konstruk kepemimpinan ini berisi seperangkat nilai-nilai dasar yang ideal. Ya, artinya dia tidak langsung berupa satu rumusan yang instan. Dia adalah nilai-nilai ideal. Dia adalah lestar, ya. Dia adalah bintang penuntun yang selalu memberi inspirasi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Dan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu yang merupakan satu perangkat dengan satu pemahaman yang ideal juga merupakan satu bentuk komitmen kebangsaan. Jadi identitas bangsa yang menjadi dasar dari pembangunan karakter keindonesiaan sebetulnya itu adalah apa yang menjadi nilai-nilai atau sila-sila di dalam Pancasila. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa konstruk kepemimpinan Pancasila sebetulnya adalah menggali potensi yang ada di dalam diri manusia Indonesia. Nah, kemudian dari penggalian potensi tadi itu akan membentuk karakter ya. Seorang pemimpin itu juga membentuk karakter, apalagi pemimpin yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai dasar Pancasila itu menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun. Karakter, identitas, atau jati diri sebuah bangsa ini bukanlah sesuatu yang telah jadi. Ya, jadi ini harus kita pahami bersama. Tanpa satu kesadaran untuk membangun konstruk Pancasila, tanpa satu kesadaran untuk membangun atau menggali dasar-dasar dari Pancasila, maka kepemimpinan Pancasila tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Dan karakter ini adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan, ya, dari satu pembiasaan, penanaman nilai-nilai, ya, satu praktik best practices melalui pendidikan, yaitu pendidikan Pancasila yang mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang, serta menjadi rujukan, ya. Jadi bahwa nilai-nilai Pancasila tadi mestinya menjadi rujukan setelah diberikan best practices oleh pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira ini adalah satu bentukan yang ideal yang ingin kita wujudkan, gitu ya. Dan Pancasila ini memberikan satu arah dan kriteria yang jelas ya mengenai layak atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Jadi sebetulnya acuan kita untuk menilai apakah satu perilaku itu memang sesuai dengan nilai-nilai yang kita acu bersama yaitu Pancasila,
itu sebetulnya mudah untuk ditentukan ya. Karena karakter yang menjadi landasan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah kita ketahui bersama ya. Selama ini gitu ya. Dan ini yang harusnya menjadi pedoman yang memang berlaku secara keseluruhan sebagai sebuah bangsa. Jadi karakter ini adalah satu proses yang memang harus dibentuk dan dibudayakan. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Inilah karakter dari kepemimpinan Pancasila. Nah, kemudian dalam melakukan kepemimpinan Pancasila ada beberapa pedoman yang harus dijadikan pegangan oleh seorang pemimpin. Jadi Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seorang yang kemudian menempatkan diri sebagai pemimpin. Dan apabila Pancasila dijadikan sebagai pedoman, maka akan paling tidak memuat tiga nilai utama, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, ya tadi yang kita sampaikan sebagai pembentukan karakter, dan nilai praksis, bagaimana praktik kehidupan, best practices dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada nilai dasar, ada instrumental, dan ada prakteknya. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan Pancasila yang komprehensif ya. Dan kemudian apabila Pancasila dijadikan basis utama dalam menjalankan sebuah lembaga, organisasi, institusi, maka transendensi, humanisasi, kebinekaan, dan keadilan itu akan menjadi satu landasan yang akan menyatukan semua anggota ataupun semua individu yang ada di dalam institusi atau lembaga yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berdasarkan kepada Pancasila. Jadi dengan sendirinya mereka akan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebinekaan, keadilan, ya, dan semua nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Dan keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan bukan hanya sebuah wacana, ya ini sesuai dengan nilai dasar, ya karena kemudian menjadi praksis, tetapi juga sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, ya, karena ini semua dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sangat kita junjung tinggi, yang ingin kita wujudkan, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan juga kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Nah, kemudian sebagai ujung daripada kepemimpinan Pancasila, saya akan cepat saja. Jadi pemimpin yang berbasis Pancasila itu akan mampu mengelola berbagai permasalahan, berbagai tantangan yang akan dihadapi di masa depan, dan bahkan dia akan mampu menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan lembaganya, ya, keutuhan tempat di mana dia memimpin, dan membuat orang-orang yang dia pimpin itu menjadi lebih baik lagi. Ini adalah satu corak dasar dari kepemimpinan Pancasila. Dia selalu membawa ke arah yang lebih baik. Dan kemudian kepemimpinan Pancasila juga berarti kepemimpinan organisasi atau negara yang mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi dengan sendirinya dia adalah seorang manusia yang mungkin mendekati paripurna ya, karena dia bisa mengimplementasikan berbagai nilai-nilai yang terbaik yang ada di dalam kearifan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya, seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila, dia akan selalu memiliki pedoman yang jelas, ya, memiliki arah yang jelas, dan dia mampu memimpin orang-orang yang dipimpinnya menuju ke suatu cita-cita yang kita cita-citakan bersama. Dan kemudian kepemimpinan Pancasila adalah juga suatu perwujudan dari kepemimpinan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan peran dan fungsi ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di samping itu juga kepemimpinan Pancasila adalah pemimpin yang mau berperilaku dan bertindak serta mengajak masyarakat untuk selalu bermasyarakat dan berbangsa dengan tetap tanpa meninggalkan jati diri bangsa ya. Jati diri bangsa kita adalah Pancasila, dan di dalam Pancasila inilah terkandung berbagai macam nilai-nilai kearifan yang ada, baik yang berakar ke dalam masyarakat Indonesia ataupun yang diserap dari luar, dan di dalamnya termasuk juga nilai-nilai hasta brata ya, yang saya kira ini akan menjadi bagian penting daripada pembicaraan kita malam ini. Saya kira demikian Pak Am, uraian singkat dari saya ya yang bisa saya sampaikan dalam konteks tema kepemimpinan Pancasila dan hasta brata yang kita bicarakan malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Am. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bondan. Wah, ini saya kira kita memulai era ya bagaimana kita melakukan tindakan preventif, proaktif ya terhadap kemungkinan
terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya sehubungan dengan tantangan dan ancaman perpecahan ya yang saya kira harus kita hindari ini. Tadi saya kira banyak poin yang menjadi ya hal-hal utama ya yang sifatnya seperti nilai-nilai golden apa ya values itu tentang kebersamaan, tentang penghargaan terhadap kebinekaan, terhadap juga sifat yang toleran ya dan inklusif. Artinya nilai-nilai yang harus kita jaga bersama di dalam masyarakat yang memang penuh warna ya dan itulah yang menjadikan bangsa kita seperti ini. Warna ini, keberagaman ini adalah harusnya anugerah tersendiri ya Pak Bondan. Betul, betul Pak. Kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Ini setelah Pak Yusuf nanti menyampaikan perspektif kepemimpinan itu dari kacamata kepemimpinan Hasta Brata ya. Saya kira beberapa waktu yang lalu Pak Yusuf juga mengemukakan ini tentang nilai-nilai dasar dari Hasta Brata ini dan bagaimana local wisdom ini menjadi bagian penting ya di dalam membangun kepemimpinan di tanah air kita ini. Dan saya kira betul seperti yang disampaikan Pak Bondan itu akan banyak irisan yang saling mendukung ya. Karena bagaimanapun dua-duanya itu yang satu nilai dasar, yang satu adalah satu konsep yang ada di bumi pertiwi ini tentang kepemimpinan yang khas ya, yang spesifik yang sebenarnya juga sangat terkait dengan kepemimpinan Pancasila itu sendiri. Baik Pak Yusuf, dipersilakan ya. Nanti kalau ada PPT yang diperlukan saya akan buka. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Pak Bondan. Saya rada memulai sedikit dengan starting point saya itu adalah mulai dengan ketika saya mewakili Pak Rektor Universitas Pancasila kemana-mana untuk bicara ikut seminar mau balik ke Pancasila. Tapi karena sudah terlalu jenuh, udah banyak sekali dioper ke saya dan lalu saya yang mewakili kemana-mana. Ya, semua cerita terus terang berbagai versi tapi nadanya sama ya mau kembali ini bagus gitu. Tapi lalu saya mengatakan Mbak apa enggak kita lihat dunia internasional karena kalau lihat diagram Pareto sekarang itu ilmu komunikasi apa segala menjadi mempengaruhi dominan sehingga apapun bisa disapu sama dia kan dengan medsos apa segala macam. Nah saya diajak Profesor Sarlito datang pada tahun 2006 ya 2006 akhirnya ya untuk ikut seminar di Hanoi ya dan lalu saya melihat bahwa waduh kalau kita ngomongnya seperti tema di dalam negeri itu sedangkan di dunia ini begitu luas ya anginnya kencang sekali dengan medsos ini segala macam dan YouTube apa segala. Lalu kita akan kewalahan. Jadi kalau Pancasila nggak bisa diterima di dunia luar menjadi solusi dia, atau karena hanya sebagai kita memperjuangkan aspirasi Pancasila di dunia, tapi kita akan nggak bisa ngelawan itu. Kita harus Pancasila harus dijadikan sebagai pengikat sapu lidi. Nah, itu yang saya sampaikan pada Pak Rektor, Pak ini nggak bisa dengan begini-begini ini. Karena kalau kita sudah masuk di dunia nikel aja sekarang itu boksit apa sawit itu dibabatin di mana-mana. Jadi kita harus ikut dansa dalam itu. Nah, karena itu saya ditugaskan Pak Gumilar dulu, Prof. Rektor menjadi editor buku ini Pak, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Nah dari situ saya melihat bahwa aduh kalau jalan kaki di kapal laut atau kereta yang goyang itu lalu berjalan dengan irama sendiri ya dia akan jatuh itu ya karena kereta itu punya goncangan sendiri. Coba bandingkan dengan pedagang pelayan restorasi itu
dengan enak dia enteng begitu, sana es teh manis, ini nasi goreng, ini bestek. Jadi kita harus dance dengan alam itu. Ya itu karena itu aspek Weltanschauung dari Pancasila itu belum dieksplor secara dalam itu. Sehingga kita selalu diskusi tentang Pancasila ya dari situ ke situ. Saya ikut selalu ya semacam memutar apa piringan lama aja terus gitu. Apa quotation ini quotation tapi tidak tahu bahwa dunia ini sudah berubah dengan dahsyat itu. Nah, salah satu dari anggota kelompok kita Pak, Profesor Istiqlal, itu orang yang mengamati angkasa raya. Ya, tapi oleh Departemen Pertanian ditugaskan untuk pengaruhnya pada fertilitas dari tanah itu. Ya, jadi mereka sudah melihat bahwa antara langit yang menari ini bukan gerakan Brown atau bebas sendiri-sendiri, tapi bisa tabrakan itu. Kalau nggak ada sunatullah kalau yang bilang itu atau hukum alam ini yang disebut yang harus dibaca ikro itu dengan ini semua. Penyakit aja Pak, saya lihat di pertanian itu bisa seedborne dari bijinya itu ada apa penyakitnya sehingga ada karantina di blok di situ. Lalu soilborne, tanahnya kita yang mengasih penyakit, lalu airborne itu. Jadi kita nggak bisa hidup dalam isolasi itu. Karena itu kita harus mempelajari the dance of nature itu. Ya. Nah, cilakanya setelah saya mempelajari itu semua, seperti dalam slide saya itu, di dalam paper di apa slide itu, dikatakan bahwa aduh kita ini cara mendidiknya itu seperti orang ngisi air ke dalam botol kosong itu. Seorang ini diisi ini, isi ini. Nah, ketika jangan-jangan menyelesaikan persoalan nasional atau internasional, dalam negeri aja kita udah pusing gitu karena apa? Orang fanatik pada ilmu yang seperti di botol itu semua. Dia nggak bisa keluar, nggak bisa apa melompati pagar itu. Nah, ini memang menjadi masalah gitu. Nah karena itu lalu mengapa saya mengambil tema Asta Brata itu karena perjalanan saya mengamati Pak Joko Widodo. Waktu itu saya mau menulis buku menjadi editor buku The Dancing Leader. Itu Pak Joko Widodo itu datang ke Universitas Fakultas Psikologi dan begitu orangnya simple apa segala ceritanya begitu wah ini orang saya mesti harus minta untuk kasih whatever lah pengantar kayak atau menulis kayak nah itu yang saya pelajarin. Nah Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa pemimpin itu bukan takat tapi dia bisa ditatih dan dididik dan dilatih asal mau introspeksi itu terus menerus memperbaiki. Nah saya menemukan itu di dalam konsep kuno Konfusius itu 500 tahun sebelum Masehi. Lalu mengatakan bahwa Pak Yusuf Joko Widodo ini menariknya adalah dia belajar terus sehingga tahun 989 pedagang kaki lima yang mau di tempat kumuh mau ribut itu bisa dengan kirap budaya malah senang pindah ke tempat lain itu lokasi yang di situ. Jadi ada satu kepemimpinan itu. Nah, saya duga ini Pak Joko Widodo mempelajari budaya kuno, yaitu yang kebetulan saya juga membaca The Tao of Leadership itu kan, lalu apa dari India juga, gitu, apa kitab-kitab Veda, yaitu Tatuam Asi apa segala macam. Nah, lalu saya mulai menyelidiki itu. Nah, ternyata Pak ilmu manajemen itu ada kaitannya dengan perkembangan fisika. Jadi fisika itu dulu dianggap fisik itu dan termasuk manusia itu harus diatur oleh spirit menurut Cartesian itu kan ya otak-atik oleh spirit. Jadi tidak ada yang bersifat spirit di dalam materi, tidak ada yang bersifat materi di dalam spirit. Dipisahkan secara tegas. Ya kan? Nah, itulah yang nanti bisa mulai digambarkan dengan slide-slide itu Pak Am.
Iya kan? Jadi dulu orang melihat bumi flat, Pak, langitnya menjadi di atasnya melengkung gitu lah. Ya, ambil paham mencari datanya itu. Ya, saya Ya, buka ya, Pak. ya buka. Lalu itu makan korban lagi orang, kedebuk lagi, ada yang kecelakaan atau apa sih, ribut dah. Lalu berubah menjadi enggak, bumi menjadi pusat, ribut lagi. Nah, kan korban jiwa juga ada itu. Lalu matahari pusat, korban lagi. Terus ternyata sekarang korban lagi menjadi apa, universe itu, kosmos menjadi pusat itu. Nah itu terjadi pada saat apa? Pada saat astronot itu mau keluar dari apa, ruang pesawat angkasanya itu, dia memotret bumi dari langit itu, dan dilihat kok bumi itu kecil amat, setitik ini. Nah, gimana itu dia bisa berlayar di tengah samudra yang luas tak bertapi itu, ditabrak dengan meteor dan lain-lain toh. Lalu bagaimana ini aturan yang mengatur ini sehingga terjadi harmoni, great harmoni yang seperti kita kerjakan dalam Tai Chi itu kan Pak, ya toh. Nah lalu memang di situ di buku yang ini ada seorang Profesor Tuwiming dari Harvard yang ikut nulis di sini. Dia mengatakan bahwa pada saat itu semua elemen yang ilmu-ilmu masyarakat dan alam semesta itu harus mengupgrade diri itu. Seperti komputer itu softwarenya harus dirubah. Tapi itu kelupaan. Saya enak dengan apa, comfort zone-nya apa, dan tak mau pikir lagi, sehingga datanya apa, dampaknya itu seperti sekarang tuh. Konflik multinasional apa, multi itu segala macam dimensi, sehingga baik orang dirinya sendiri sampai alam semesta ikut goncang itu. Terjadi orang-orang yang nggak tahu alasannya bawa senjatanya di sekolahan, teman-temannya ditembakin, ya toh? Alasannya kita juga nggak tahu. Lalu di alam semesta bagaimana itu apa, ini dikapling-kapling dengan ini, kapling negara ini ketika ini, kalau ini diserang apa segala. Jadi akan terjadi suatu disharmoni antara mikrokosmos sampai ke makrokosmos. Ya. Nah, lalu saya di dalam tema-tema Hasta Brata itu menjelaskan bahwa sebenarnya awal mulanya itu pandangan manusia terhadap tenaga kerja itu. Nah, itu dianggap sebagai manusia sebagai materi, toh. Saya akhirnya terjadi revolusi sosial, ribut, ya toh. Lalu ada aliran ideologi yang mengatakan swasta nggak boleh memiliki alat produksi. Lalu yang ada lagi mengatakan alat produksi harus dimiliki oleh swasta, ya supaya ada dinamika. Nah itu sebenarnya pertempuran itu, ribut itu dimulai pada 1748 itu Pak, ketika Montesquieu mengatakan bahwa jadi belum 300 tahun lalu Pak, gitu. Dia mengatakan yuk kalau alam semesta itu mau dirubah jadi milik manusia, ya harus rubah itu menjadi teknologi, sains dan teknologi. Nah pada saat itu penemuan mesin uap apa segala macam menjadi terus menerus ya Pak, ya tak? Ya. Nah lalu ilmu manajemen itu mulai dengan melihat manusia sebagai objek. Setelah mereka pada marah-marah atau apa, dirubah menjadi partisipan, gitu. Terus sejahteraannya dikasih di welfare state, dibuat lebih bagus. Tapi di mana di negara kapitalis ya UMR aja lah, begitu. Mau profesor, mau tukang sapu sama aja kan. Nah ini semua membuat distorsi sampai sekarang lagi dicari bentuk the big, apa artinya setelah itu menjadi besar pada yang kecil? Itulah pertanyaan. Nah, lalu Pak Jokowi itu menariknya melalui dia punya jalan belusuan itu, lalu dia sampai kepada suatu tiba-tiba dia ditunjuk untuk dengan G20 itu menyelesaikan masalah Ukraina sama Rusia. Itu yang berkelahi. Dan dia lalu
saya pikir ini Pak Jokowi apa yang dia mau kerjakan dengan begini. Ternyata setelah saya renungkan, dia itu seperti menjalankan hasta berata itu, 8 langkah alam. Dia di tempat yang kendor, dia menjadi srengenge, menjadi surya. Di tempat yang gelap, dia berubah menampilkan diri sebagai chandra. Di tempat yang orang yang kehilangan arah, dia menjadi kartika. Gitu. Lalu dia jadi mendung. Ini khas Indonesia nih, yang nggak ada di Indianya aslinya. Mendung ini kan orang cemas, tapi setelah hujan turun kan seger semua tuh. Lalu dia menjadi api, menjadi samudra, menjadi bumi, dan ya kan? Jadi itulah yang ini. Jadi saya mengatakan, wah, ini manajemen masa depan ini. Jadi bukan hanya ini bukan hanya kita asong-asongkan kita punya budaya, tapi ini yang menjadi demand daripada dunia. Kenapa? Karena manajemen yang ada sekarang itu ada di antara dua cara pandang yang diametral pendekatannya. Satu, TQC, Kaizen itu melihat bahwa momen ini lebih baik dari momen 1 detik lalu, momen 1 detik lalu lebih baik dari momen sekarang. Ya, nah itulah dari situ dikembangkan zero defect, just in time, ya toh, dan segala macam sehingga negara-negara industri yang baru muncul, ya toh. Tapi muncul kemudian Korea mengatakan bahwa kurang keluarga daripada karyawan itu mesti dijadikan merasa sense of belonging terhadap itu. Atau ucapan God bless you kalau GPU waktu ulang tahun itu supaya keluarganya juga ikut sejahtera segala macam kan. Jadi terjadi perubahan cara pandang itu. Nah, dari pendekatan intelektual yang itu muncullah Peter Senge itu. Peter Senge mengatakan begini, bahwa alam semesta itu menarik. Nanti ini penting Pak, sebelum ini Pak, yang 3 tanpa ego itu. Nah, itu. Ya, Peter Senge ini Pak Aan suka baca benar, ini nanti dia bisa ikut memberi kontribusi. Peter Senge itu mengatakan dunia itu mengalir, berubah. Bahkan Darwin pun mengatakan bahwa yang tidak bisa berubah mati. Ya, nah, ini semua harus the dance of change harus dipimpin oleh the dancing leader. Nah, inilah sebabnya makanya saya menulis buku yang ini, bukan menulis, ngumpulin pikiran orang. Ya, saya jadi editornya doang, tukang pungutnya. Nah, ini ada suatu pendapat yang menarik dari Tiongkok itu yang sudah lebih dari 5.000 tahun lalu. Alam semesta ini adalah tarian agung welas asih 3 tanpa ego. Jadi langit mengayomi tanpa pilih kasih. Ketika kekeringan dia menurunkan hujan. Tapi hujannya tidak bisa terus-menerus. Ketika kekeringan, giringan bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Berubah menjadi awan, terus terus ditiup angin, datang ke gunung, Gunung itu disinarin oleh rembulan dan matahari, turun lagi menjadi hujan. Terus ini berputar terus. Seperti ketika saya jalan di atas kapal atau di atas kereta itu, bahwa ada the dance itu di luar kita. Yang kita kerja ada itu di dalam Tai Chi itu, ya kan? Di 4 samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara. Di Gunung Mahameru ada biji terkecil di dunia, yaitu mustard. But within, di dalam biji mustard itu bersembunyi seluruh alam semesta itu. Ya kan? Konsekuensinya kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya merasa sakit. Nah, ini sekarang ketika terjadi perang multidimensional, ini senjata nuklir bersama dengan ekonomi, bersama dengan pandemi, jadi satu semua, saling gencat menggencat, dibutuhkan diplomasi baru kalau dunia itu mau selamat.
kecuali kalau mau diledakkan menjadi apa oleh nuklir kan, karena ada satu simulasi internasional di WA ini. Itu ada profesor mengatakan kalau dulu Jepang di bom atom itu nggak bisa balas karena dia nggak punya bom atom juga kan, mau diapain. Nah sekarang ini semua orang yang berkepentingan, bertikai itu masing-masing mempunyai senjata nuklir itu. Jadi hampir kalau nggak ada perubahan di dalam mindset, ya maka celaka ini. Kita semua sudah akan habis tuh, oleh nuklir ini tuh. Nah itu kira-kira paham saya punya introduksi supaya nanti bisa masuk ke diskusi ini. Nah saya melihat di UI itu ada banyak potensi yang kalau diklik klik 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 itu menjadi pendukung kekuatan diplomasi G20, G20 One atau apa terserah G20-nya berikutnya di India atau di mana saja, dan bahkan nanti PBB itu mempunyai suatu policy yang more or less menuju kepada hasta berata ini. Jadi antara TQC sama Kaizen sama The Dance of Change, Better Change itu membutuhkan jembatan, dan jembatan itu adalah hasta berata. Jadi karena itu kalau saya menampilkan Pak Jokowi di sini bukan karena mau dukung dia jadi presiden ketiga kali atau apalagi, bukan, karena apa gerakan yang dia lakukan itu yang dia tidak ungkapkan itu sebaiknya ada yang nulis, membantu merumuskan sehingga menjadi semacam musasi menciptakan The Book of Five Rings dari seorang samurai menjadi empu manajemen, dan Peter Senge seorang intelektual, ya, karena dibutuhkan orang yang turun menjadi angin, menjadi api, menjadi matahari, menjadi ini semua. Ya, nah ini yang oleh apa Ki Hajar Dewantara disebut secara ringkas, tapi menurut saya akan lebih luas setelah di Hasta Berata dijelaskan yang Hasta Berata. Dikutakan ing ngarsa sing tulodo ya Hajar Dewantara ing madya mbangun karya tutpuri handayani. Itu abstrak, orang intelektual yang ngerti menafsirkan. Tapi kalau Hasta Berata jelas itu. Jadi kalau dari level pemimpin dari tingkat supervisor sampai manajer sampai direktur, itu persis yang dikatakan Taishe oleh kitab kuno dari Cina itu, bahwa itu adalah apa? Adalah bahwa dari raja sampai rakyat jelata harus mau belajar. Nah, di sini penting juga dikatakan oleh Tu Weming, nanti yang melihat slide-slide-nya Tu Weming, dia mengatakan, yuk belajar jadi manusia dulu. Jangan macam-macam, mau dapat posisi, mau dapat itu. Itu dulu, nanti yang lain datang sendiri. Dan ternyata itu yang disebut di dalam apa Bhagavad Gita itu, ketika Krishna itu mengajar pada si siapa Arjuna yang ragu-ragu untuk tempur itu, untuk perang sama saudara-saudara kenalannya sebuah. Nah, Hasta Krishna mengatakan begini, tunaikan tugasmu aja, Dharma Satria. Jangan mau menang atau takut kalah. Just do it itu. Gitu. Itulah Dharma Satria itu. Nah, inilah yang disebut oleh apa yang diharapkan oleh Hasta Brata ini. Ya, dan saya melihat itu menjadi apa di gambar-gambar itu nanti ada kelihatan Pak itu ini kan survival of the fittest bener nih gitu, sperma atau berebutan toh. Nah ini akhirnya si Darwin mengatakan survival of the fittest lah, ya toh. Ya berikutnya Pak, ya. Nah itu dia mengatakan begitu, ya toh. Tapi menurut Antoni Suwanto dari IPB, Pak nggak bisa itu fittest, kalau sampai fittest itu selaput-selaputnya, ya toh dia akan eksis sehingga tangan manusia itu seperti tangannya bebek, ya toh. Ya. Jadi kedepannya harus menuju pada survival of the kindness. Darga tes bukannya
bisa change itu. Nah karena itu dalam Tai Chi kita mengajarkan lentur, gitu. What is soft and supple is component of life. What is hard and stiff is lidah, itu akan terus maju, ya toh. Nah ini karena itu memang yuk dengan adanya mana ada antibiotik, antivirus yang bisa ngalahin dia, ya toh. Ya toh? Lalu masa sekarang begitu segini nggak bisa kemoterapi penyinaran apa itu, kalau itu kan seorang profesor mata begini, ini akan terjadi perubahan dahsyat di dalam semua aspek kehidupan, ya toh? Karena itu ketahanan nasional atau nasionalisme itu nanti ke depan itu adalah ci itu, ya toh? Ci dalam arti ini semua. Jadi kita butuhkan ini universitas ini sekarang untuk menjadi apa carrier daripada konseptor dan carrier sekaligus sosialisasi ini semua. Saya rasa begitu dulu Pak. Nanti kita kembangkan lagi. Ya, Ya. baik Pak Yusuf, terima kasih.